Halo, saya Ferry. Saat ini saya ingin berbagi informasi yang mungkin informasinya mungkin udah lama ya, mungkin saya aja yang baru tahu saat ini, yaitu tentang Microsoft Excel 2019. Karena ternyata Microsoft Excel 2019 itu ternyata punya fungsi-fungsi baru ternyata. Setelah saya ngecek itu, bentar ya, ini saya turunkan dulu gambar saya. Nah, ini yang baru di Excel 2019 untuk Windows. Nah, dan saya tuh tertarik dengan yang di sini tadi, fungsi baru. Nah, fungsinya itu apa aja sebenarnya sih? Kalau ada penasaran juga. Dan ternyata yang pertama itu yang saya dapatkan adalah dia tuh Concate. Fungsi dari Concate ini, Concate. Nah, nanti kita atau habis ini di video ini aku tuh pengen nunjukin Concate itu kayak apa sih? Ya mungkin ada yang baru Concate itu buat apa, atau ada sudah Concate seperti itu. Nah, karena fungsi Concate ini ada beberapa contoh kasus yang kita harus akhirnya menggunakan fungsi ini gitu ya. Nah, fungsinya fungsi apa sih sebetulnya? Nah, Concate ini ternyata tuh kalau dia bilang itu fungsi baru ini tuh seperti concatenate. Nah, concatenate ini sebetulnya adalah fungsi yang sudah ada di Excel yang sebelumnya. Di sebelum tahun 2019 itu pakainya adalah concatenate. Nah, di sini tuh katanya dia bilang tuh tetapi lebih baik, katanya seperti itu. Dan dia bilang pertama, lebih singkat dan lebih mudah diketik. Nah, tetapi juga mendukung referensi rentang. Apa itu? Nah, kemudian selain referensi sel, bilangnya seperti itu. Nah, untuk kita pengen tahu nih cara pakainya seperti apa, ya coba ini kita pelajari selengkapnya di Concate. Kita coba masuk ke Concate. Nah, fungsi Concate. Fungsi Concate menggabungkan teks dari beberapa rentang atau string, namun tidak menyediakan argumen pembatas atau ignore empty. Nah, apa sih ini janjian itu? Dan mungkin beberapa orang mungkin concatenate juga baru dengar, ini apa nih concatenate? Concatenate sebenarnya juga, ya tadi katakan ya, itu menggabungkan teks. Nah, kita langsung aja ya, contoh aja. Kita di Excel, kita ingin menggabungkan nih, misal tahun 2022 hebat, contohnya seperti itu ya. Kita pengen menggabungkan nih tahun 2022 hebat, gimana caranya? Nah, kalau kita dengan fungsi yang lama tadi itu adalah concatenate. Nah, kita masukkan ini, kita gabung karena dia pemisahnya adalah titik koma, kita titik koma aja, kemudian ke sel berikutnya, titik koma lagi, sel berikutnya lagi, tutup kurung, enter. Nah, hasilnya seperti ini. Tahun 2022 hebat. Ya. Dia gabung. Tapi kalau teman-teman cermat, gabungnya ini dia tidak ada pemisah spasinya nih. Nah, gimana cara untuk mendapatkan pemisah spasinya? Yaitu kita juga tambahkan aja di dalam fungsi concatenate ini, yaitu memberikan jarak spasi dengan menambahkan petik lagi titik koma, petik 2, spasi, petik 2. Nah, di setara sel berikutnya juga dikasih titik koma, petik
ketik, spasi, ketik 2 lagi. Oke, enter. Nah, kita bisa mendapatkan tahun 2022 hebat, seperti itu. Nah, kalau kita lihat di sini, fungsi tadi dia itu menghilangkan dari menghilangkan ini nih, dia cuma hanya mengetikkan concat dan enate nya dihilangkan. Nah, kita coba saja ya, kita copy karena jadi lebih sederhana. Ini kita hilangkan, e nya kita hilangkan, t a n e, jadi concat. Kita enter, hasilnya sama, ternyata benar. Fungsi dari concat dan concatenate adalah sama. Tapi kalau teman-teman nggak suka dengan fungsi ini tapi pengen menggabungkan, ada cara lain, yaitu langsung saja kita hajar. Maksudnya hajar di sini kita langsung gitu ya, pakai fungsi n. Nah, kita kasih petik lagi untuk sel berikutnya, kita n lagi, kita kasih petik lagi, n lagi, sel berikutnya, enter. Hasilnya juga sama. Nah, hasil yang sama tapi menggunakan 3 fungsi yang berbeda, tapi hasilnya sama. Itu. Jadi fungsi concat diubah jadi concatenate berubah jadi concat, dan concat pun sebetulnya ada yang lebih sederhana seperti ini. Gitu ya. Jadi kalau dia bilang, nah nih, concat menggantikan fungsi concatenate. Nah, namun fungsi concatenate akan tetap ada untuk kompatibilitas dengan versi Excel yang lama. Nah, jadi kenapa tadi saya bisa menggunakan fungsi concatenate di Microsoft Excel 2019 ini? Ya karena fungsinya ini masih disediakan untuk di 2019 ini ya. Jadi kelihatannya lebih gampang kan jadinya. Fungsi yang berikutnya yaitu adalah ifs. Nah, ifs ya, saya Inggrisnya nggak begitu bagus. Nah, untuk if ini nanti saya akan berikan ke video berikutnya untuk bisa dipelajari bersama-sama lagi. Gitu. Terima kasih. Kalau suka dengan video saya bisa di komen, bisa di like, bisa di subscribe, dan bisa dibagikan. Dah.